Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraindat Marindu dari Prodi 2 BPPA nomor absen 26. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait kriteria investasi. Langsung saja kita masuk pada tabel A pada pemasukan. Di sini kita cari jumlah panennya terlebih dahulu. Sama dengan kita masuk ke standar budidaya tanam pada bagian produksi normal per tahun ini. Gitu. Lalu untuk harga panennya kita masuk ke standar budidaya tanam pada bagian harga jual normal. Kita sama dengan kan, kemudian kita tarik ke bawah lalu tarik ke samping. Untuk nilai sisa aset ini kita masuk ke investasi dan pengusutan pada bagian nilai sisa akhir. Nah, kita mencari hasil penjualan terlebih dahulu. Rumusnya jumlah panen dikalikan dengan harga panen. Untuk pemasukan rumusnya hasil penjualan sum kurung penjualan dijumlahkan dengan investasi. Nilai sisa aset kita tarik ke samping sampai tahun kelima. Hmm. Kemudian kita masuk pada tabel pengeluaran, tabel B. Ini kita cari investasi dulu, sama dengan kita masuk pada investasi dan penyusutan bagian tahun kedua ini. Lalu yang tahun pertama masuk, kita coba tarik ke samping sampai tahun ke-5. Ini sudah sesuai. Kemudian kita masuk pada bagian tenaga kerja. Ini kita sama dengan kita masuk di standar budidaya tanam pada bagian ini. Biaya per tahun di kuantitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Biar kita bisa tarik hingga ke pengemasan hasil. Nah, untuk yang material sama termasuk di biaya per tahun pada material ini kita tarik hingga karung kemasan panen. Nah, untuk transportasi sama terus kita tarik ke bawah. Hmm, ini sudah lalu kita sama dengankan tarik ke bawah lalu kita tarik ke samping hingga tahun ke-5. Kemudian kita menghitung biaya variabel. Ini rumusnya sama dengan sum kurung tenaga kerja dijumlahkan dengan yang material. Kemudian kita tarik ke samping. Kemudian kita menghitung biaya tetap sama dengan kemudian kita menghitung pada pengeluaran sama dengan sum di bagian investasi titik 2 biaya variabel titik 2 dengan biaya tetap titik kurung
Dan kemudian kita tarik ke samping hingga tahun kelima. Kemudian kita menghitung cash flow. Cash flow ini rumusnya pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Ini kita tarik ke hingga tahun kelima. Kemudian kita masuk pada bagian kriteria investasi kondisi normal. Ini kita mencari diskon faktor, rumusnya sama dengan 1 dibagi juga kurung 1 plus rate-nya, untuk kurung dipangkat dengan tahun. Hmm, kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita tarik ya. Kemudian kita menghitung PV penerimaan. Minusnya sama dengan pemasukan dikalikan dengan diskon faktor. Pemasukan dikali dengan diskon faktor. Tertarik ke samping hingga tahun kelima. Untuk PV biaya, rumusnya sama dengan pengeluaran dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor. Untuk mencari PV net benefit, rumusnya cash flow dikalikan dengan diskon faktor. Dan tarik samping. Kemudian kita menghitung NPV, rumusnya sama dengan NPV kurung rate ini disama dengan cash flow positif, kemudian tutup kurung ditambah dengan yang negatif. Terus, untuk grossnya, rumusnya sama dengan sum kurung PV penerimaan kurung dibagi dengan PV biaya. Kurung untuk netnya sama dengan HPS kurung sum kurung PV net benefit positif tutup kurung dibagi dengan yang negatif kurang 4. Untuk IRR-nya sama dengan IRR buka kurung cash flow sekanan tutup kurung enter. Kemudian kita menghitung kumulatif PV net benefitnya terlebih dahulu. Ini sama dengan kemudian ini dengan kumulatif pada tahun ke-0 ditambah dengan cash flow pada tahun pertama. Kita coba tarik ke 5. Kemudian kita menghitung payback periodnya. Ini sama dengan tahun ketiga
ditambah gak kurung pada investasi ini dikurangi dengan kumulatif pada tahun ketiga, tutup kurung, dibagi dengan kumulatif pada tahun keempat, dikurangi dengan kumulatif pada tahun ketiga, tutup kurung. Nah, jadi ini NPV-nya positif yaitu 96 juta sekian. Ini dapat dikatakan usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk gross-nya ini lebih dari 1, jadi dapat dikatakan layak. Dan net-nya juga lebih dari 1, jadinya dapat dikatakan layak. Kemudian untuk IRR-nya ini jauh di atas diskon rate-nya 11%. Jadi ini tuh sehingga ini tuh sangat menguntungkan. Kemudian untuk payback-nya ini 3,54. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa modal ini kembali di tahun ke-3 dan 5 karena terlihat dari garis kumulatif yang berubah ke positif itu antara 2 dan 3. Nah, cukup sekian penjelasan pada bagian kriteria investasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.